Film ini diawali dengan sebuah tulisan. Pada tahun 1993, seorang wanita bernama Bonnie harus mendekam di penjara karena dia telah menghabisi suaminya. Hal itu berdampak pada anak sulungnya yang bernama Harley yang mau tidak mau harus menjadi tulang punggung bagi ketiga adik perempuannya. Kemudian scene memperlihatkan Harley yang baru saja menjemput adik bungsunya yang bernama Jody. Lalu setibanya di rumah, Harley pun mendapat kabar dari adik keduanya yang bernama Misty, yang mana malam nanti adik pertamanya yang bernama Amber akan pergi berkencan. Mendengar itu, Harley pun langsung mendatangi kamar si Amber. Dia pun langsung membacoti si Amber agar malam ini dia tetap di rumah untuk menjaga adik-adiknya, karena dia sendiri harus pergi bekerja. Namun bukannya nurut, saat itu Amber pun malah terlihat marah. You'd give anything. Malam harinya, Harley pun berangkat ke sebuah toko tempat di mana dia bekerja. Dan di sana dia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Connie yang tak lain adalah tetangganya sekaligus ibu dari teman adiknya. Connie pun menghampiri Harley dan menanyakan kabar Harley juga adik-adiknya. Lantas Harley pun berkata bahwa semuanya baik-baik saja, walaupun sebenarnya hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakannya saat ini. Lalu setelah beberapa saat berbincang, Connie pun pamit untuk pulang. I should finish up. Okay. Singkat waktu, sepulangnya bekerja, Harley pun langsung tertidur. Namun beberapa saat kemudian dia pun terbangun karena saat itu dia mendengar suara uh-ah dari ruang tengah. Lantas Harley pun segera mengeceknya dan ternyata itu adalah suara Amber yang sedang dicangkul oleh pacarnya. Melihat itu Harley pun murka dan tiba-tiba sontak saja mereka pun kaget dan kekasih Amber pun langsung pergi dari sana. Bahkan setelah itu, Harley yang sudah muak dengan kelakuan Amber pun langsung membakar sofa yang dipakai Amber untuk bercocok tanam. Keesokan harinya, Harley dan Jody pun mengunjungi ibunya di penjara. Namun setibanya di sana, dia pun tetap menunjukkan raut muka yang murung. Melihat itu lantas sang ibu pun bertanya apa yang telah terjadi padanya. Dan di sini akhirnya Harley pun mengatakan bahwa dia sudah merasa lelah menjadi tulang punggung untuk ketiga adiknya. Bahkan di sini Harley pun menganggap bahwa sang ibu sengaja ingin berada di penjara agar bisa terlepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba Harley pun jatuh pingsan. What's wrong with you? Beberapa hari kemudian, terlihat Harley yang mendatangi rumah Connie untuk menjemput Jody yang sedang bermain dengan anak Connie. Namun tanpa diduga, Connie pun malah mengajak Harley untuk masuk dan menawarkan sebotol bir. Pada awalnya Harley pun merasa canggung untuk bertamu ke rumah Connie, karena bagaimanapun Connie sudah mempunyai suami. Namun saat itu Connie pun mengerti. Dia pun berkata agar Harley tak perlu canggung karena saat itu suaminya sedang berdinas di luar kota. Mendengar itu Harley pun sedikit tenang dan mereka pun mulai asik berbincang-bincang. Hingga lama-kelamaan mereka pun terlihat semakin nyaman. Lalu seminggu kemudian, saat bekerja Harley pun kembali bertemu dengan Connie. Di sini mereka pun kembali berbincang tentang sesuatu dan dari perbincangan ini sepertinya Connie mulai tertarik pada Harley. Begitupun dengan Harley, dia pun sepertinya mempunyai perasaan yang sama dengan Connie. Malam berikutnya, saat sedang tertidur, tiba-tiba Harley terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Lantas dia pun pergi ke rumah Connie dan bermaksud untuk curhat. Karena bagi Harley, Connie lah satu-satunya orang yang mengerti keadaannya. Namun setibanya di sana, Harley pun malah mengajak Connie pergi ke tepi sungai dan di sana mereka pun malah bermantap-mantap.
Keesokan paginya Harley pun terbangun, namun saat itu Connie sudah tak berada di sana. Kemudian Harley pun beranjak untuk pulang, namun di tengah perjalanan dia pun dikejutkan oleh Misty yang tanpa sengaja hampir menembaknya. Melihat itu Harley pun segera merebut senapan dari Misty. Dia pun berkata bahwa Misty belum cukup umur untuk menggunakan senapan tersebut. Mendengar itu Misty pun kesal. Dia pun mengatakan bahwa dia sudah terbiasa menggunakan senapan itu. Bahkan sang ayah sendirilah yang selalu mengajarkannya. Lalu setibanya di depan rumah, Harley pun melihat Jody yang sedang memegang sesuatu. Kemudian dia pun bertanya sembari melihat apa yang saat itu Jody pegang. Sembari ketakutan saat itu Jody pun menjawab bahwa itu adalah baju Misty yang dia temukan di hutan. Mendengar itu Harley pun bertanya-tanya, karena bagaimana bisa baju Misty bisa berada di hutan. Malam harinya Harley pun kembali bertemu dengan Connie dan di sana mereka pun sedikit berbincang tentang kejadian kemarin malam. Selain itu di sana mereka pun saling menyatakan ketertarikan mereka satu sama lain. Hingga sebelum pergi Connie pun menyuruh Harley untuk datang ke rumahnya malam ini. Karena malam ini suaminya masih berada di kota. Hingga sepulangnya bekerja, Harley pun akhirnya datang ke rumah Connie dan tentu saja mereka pun menghabiskan malam itu dengan bermantap-mantap. Keesokan paginya, Harley pun tertidur pulas setelah semalam tenaganya terkuras habis. Hingga sesaat kemudian Connie pun membangunkannya dan menyuruh Harley agar segera pulang. Lalu setibanya di rumah, tiba-tiba Harley mendapat kabar dari Amber bahwa Misty telah menemukan uang di kamar ibunya. Mendengar itu lantas Harley pun segera menghampiri Misty. Dia pun meminta uang tersebut, namun saat itu Misty berusaha mempertahankannya. Dia pun berkata bahwa uang itu miliknya karena dia yang menemukan uang tersebut. Hingga sesaat kemudian Amber pun habis kesabaran dan langsung merebut uang tersebut. Namun gobloynya saat itu Amber berkata pada Harley bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk membuat SIM. Mendengar itu sontak Harley pun marah. Dia pun berkata bahwa lebih baik uang tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu biaya sehari-hari mereka dan membayar pajak rumah yang mereka tinggali saat ini. Give me the money. I hate you, Harley! Keesokan harinya, Harley pun kembali mendatangi rumah Connie untuk kembali mengajaknya mantap-mantap. Namun setelah itu mereka pun sepakat agar mereka tak lagi melakukan semua itu di rumah Connie karena takutnya suami Connie pulang dari luar kota. Maka sejak saat itu mereka pun selalu menghabiskan malam-malam mereka di sebuah tempat yang tersembunyi. First what? Lalu pada suatu sore, Amber pun pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya karena dia merasa kesal pada Harley yang tak memperbolehkannya untuk membuat SIM. She'll be back. Hingga malam harinya, Harley pun menemani Jody yang masih bersedih atas kepergian Amber. Di sana mereka pun berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut secara tidak langsung terkuaklah fakta sebenarnya bahwa ternyata pembunuh ayah mereka 2 tahun lalu adalah Misty dan bukan ibunya. Namun saat itu sang ibu mengorbankan diri dan mengaku sebagai pembunuh suaminya karena dia tidak rela jika Misty harus mendekam di penjara. Saat itu ibunya pun sengaja mengubur baju Misty di hutan untuk menghilangkan barang bukti. Dan baju tersebut adalah baju yang ditemukan Jody tempo hari. When Misty was there? She was hugging Daddy. Setelah mendengar hal itu, keesokan harinya Harley pun kembali menemui ibunya. Di sana dia pun kembali menuduh ibunya bahwa pengorbanan ibunya untuk Misty hanya akal-akalan ibunya saja agar dia tidak harus bersusah payah untuk mengurus anak-anaknya. Mendengar itu sang ibu pun tentu kecewa karena dia tidak sejahat seperti yang ada di pikiran Harley. Tell me.
Malam harinya Harley pun datang ke rumah Connie dan pada saat itu ternyata suami Connie sedang berada di rumah. Hal tersebut tentu membuat Connie mulai risih dengan kelakuan Harley yang mulai berani menemuinya tanpa melihat situasi terlebih dulu. I'll see you Wednesday. Lantas Harley pun langsung pergi ke tempat kerjanya, walaupun saat itu dia masih galau karena malam itu dia tidak bisa bermantap-mantap dengan Connie. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba Harley didatangi oleh Amber, yang mana saat itu dia hanya ingin berkata pada Harley bahwa dia akan pindah keluar kota bersama pacarnya. Mendengar itu Harley pun melarangnya secara baik-baik karena bagaimanapun Amber adalah adiknya. Dan tak seperti biasanya, di sana Amber pun menurut pada Harley dan dia pun tak jadi berangkat. Namun saat berada di rumah, ketika sedang tidur Harley pun dikagetkan oleh Amber yang tiba-tiba tidur di sampingnya. Dan yang lebih parah saat itu dia hanya menggunakan pakaian dalam. Selain itu di sana Amber pun malah mengajak kakaknya mantap-mantap. Dan hal tersebut dia maksudkan agar Harley merasa senang dan menyudahi hubungannya dengan istri orang lain. Karena usut punya usut, ternyata Amber pun sudah mengetahui hubungan terlarang Harley dengan Connie. Waktu pun terus berlalu dan Harley pun sudah sangat lelah memikul beban hidupnya. Terlebih saat itu dia pun harus menghadapi sikap adik-adiknya yang seperti tidak menghargainya. Bahkan Misty yang biasanya penurut pun kini menjadi sinis pada Harley semenjak Harley mengambil uang yang dia temukan tempo hari. Untuk melepaskan stresnya, Harley pun pergi ke tempat biasa dia bertemu dengan Connie. Terlebih saat itu dia sudah janjian dengan Connie untuk bertemu. Namun setibanya di sana, sontak dia pun kaget karena mendapati Connie telah tewas bersimpah darah. Hingga sesaat kemudian, dari kejauhan terlihat Amber yang sedang memegang senapan, yang ternyata dialah yang telah membunuh Connie. Saat itu Amber pun berkata bahwa alasan dia membunuh Connie karena dia tak mau hubungan Harley dengan Connie terus berlanjut. Dia merasa takut karena bisa saja suatu saat nanti Connie hamil oleh Harley dan hidup bersama di suatu tempat. Dan jika itu terjadi, maka dia akan kehilangan Harley dan tak ada lagi yang mengurusi dia dan adik-adiknya. Singkat waktu, Sin pun memperlihatkan Harley yang telah terborgol di kantor polisi, yang ternyata dia rela menyerahkan diri pada polisi dan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Connie. Saat itu Harley mengikuti jejak ibunya yang rela dipenjara. Namun bedanya, ternyata Harley sengaja melakukan itu hanya semata-mata karena dia sudah lelah menjadi tulang punggung bagi ketiga adiknya. Lalu setelah itu, film pun selesai.